Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1341. Bolehkah aku menolak? Lian mau tidak mau bertanya. Bagaimana menurutmu? Lisan tersenyum sinis. Lian sangat ingin menolak, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menolak. Bukan hanya karena status lawannya sebagai Raja Neraka Istana ke-10, tapi juga karena kekuatan lawannya. Alam Suci tingkat ke-9. Lian sekarang hanya memiliki tingkat kultivasi Alam Suci tingkat 6. Meskipun dia hampir tidak bisa bersaing dengan Master Alam Suci tingkat 9, sama sekali tidak ada harapan untuk menang. Kekuatan adalah Raja. Jika Lisan bersikeras untuk mengikutinya, tidak mungkin dia bisa menolak. Ini adalah pil Yin Luo, yang saya sempurnakan secara pribadi. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda dapat menerobos sekali dan mencapai alam suci tingkat ke-7 dengan memakannya. Lisan tiba-tiba mengeluarkan pil hitam. Terobosan. Lian sedikit bersemangat ketika dia mendengar bahwa dia bisa menerobos ke alam suci tingkat ke-7, tetapi di saat yang sama dia sedikit khawatir. Jangan khawatir, ramuan ini disebut Yin Luo Dan, tapi yang pasti tidak mengandung zat yin apapun. Ramuan ini sepenuhnya dimurnikan dari rumput spiritual langit dan bumi. Karena sebagian besar rumput spiritual langit dan bumi adalah yin, itu adalah bernama Yin Luo Dan. Lisan menjelaskan, mengatasi kekhawatiran Lian. Apakah orang ini ingin mengambil keputusan dan memberikan kencan? Apakah Anda ingin memaksakan diri untuk tunduk melalui taktik keras dan lunak? Karena dia tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pihak lain bersamanya, Lian tentu saja tidak akan menolak kesempatan untuk membuat terobosan dan menerima pil Yin Luo dengan pikiran tenang. Apa? Orang ini ingin mengikuti kita mulai sekarang, kenapa? Enchantress sedikit marah saat mengetahui bahwa Lisan akan mengikutinya dan Lian mulai hari ini. Lisan tersenyum ke samping dan berkata, wanita cantik, saya pikir Anda pasti salah paham. Saya tidak ingin mengikuti Anda, tetapi saya ingin mengikutinya. Lebih tepatnya, dia dan saya adalah mitra. Tentu saja, jika Anda tidak suka melihat saya, Anda dapat memilih untuk pergi. Ini sangat menyinggung. Sang penyihir marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia juga tahu bahwa Lisan memiliki budidaya alam suci tingkat 9. Kenapa aku harus pergi? Biar ku beritahu, hubunganku dengan Lian jauh di luar imajinasimu. Mustahil bagiku untuk meninggalkannya. Benarkah? Lalu bisakah kamu memberitahuku apa hubunganmu? Pasangan. Lisan bertanya sambil tersenyum. Enchantress, kamu, sedikit malu. Hubungannya dengan Lian memang luar biasa, tapi mereka jelas bukan pasangan. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Enchantress hanya menuding Lian. Lian mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, jika kamu dapat menemukan cara untuk mengusirnya, maka aku mendukungnya dengan kedua tangan. Aku, Enchantress tidak bisa berkata-kata. Oke. Aku akan mengasingkan diri sebentar. Aku ingin kalian berdua melindungiku. Lian tidak ingin membuang waktu untuk sesuatu yang tidak bisa diubah sama sekali, jadi dia berbalik dan memasuki ruangan. Setelah mengatur batasan formasi, dia mengeluarkan pil Yin Luo dan melemparkan pil itu ke dalam mulutnya setelah ragu-ragu sejenak. Yin Luo Dan memang ramuan suci yang dimurnikan oleh Istana Raja Neraka ke-10. Meleleh di mulut, dan arus hangat mulai mengalir di tubuh. Lian buru-buru mengerahkan energi sejatinya untuk mengarahkan arus hangat kedantiannya, dan kemudian mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. 12 hari kemudian, tubuh Lian tiba-tiba bergetar, dan udara di sekitarnya menyusut, seolah-olah telah dikeringkan, dan kemudian momentum kuat keluar dari tubuh Lian. Hah! Raja Neraka Istana ke-10 yang menjaga di luar pintu mengerutkan kening, matanya tertuju pada Enchantress, dan dia berkata dengan sedikit kebingungan, kamu membuat terobosan. Sang penyihir tersenyum bahagia. Terobosan Lian membuatnya juga menerobos, dan dia juga mencapai alam suci tingkat ke-7. Senang rasanya bisa menerobos tanpa melakukan apapun. Saya rasa saya mulai mengerti mengapa Anda mengatakan hubungan Anda dengannya luar biasa. Raja Neraka Istana ke-10 mengarahkan pandangannya ke pintu. Saat keluar ruangan, mata Lian secara alami tertuju pada Lisan, Raja Neraka dari Istana ke-10. Lisan segera merasakan permusuhan yang datang dari Lian, tapi bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin bertarung denganku? Agak menarik. Lian tidak menyangkal bahwa musuh yang dia hadapi di masa depan pasti akan lebih kuat. Bahkan jika mereka muncul di atas alam suci, itu tidak mengherankan dibandingkan dengan alam suci. Pertarungan antara 10 istana neraka di 9 tingkat adalah ukuran yang bagus. Sekarang, Lisan bertanya lagi. Jika saat ini tidak nyaman bagimu, maka aku bisa menunggu sampai kamu merasa nyaman, jawab Lian. Lisan tersenyum tipis, saya khawatir ini merepotkan Anda. Karena ini nyaman bagi Anda, mari kita mulai. Tidak perlu membuang waktu. Oke. Lian mengangguk ringan. Dia juga orang yang tidak suka membuang waktu. Agar tidak menarik perhatian orang lain, Lian dan Lisan memindahkan medan perang ke alam rahasia di Gunung Songshan, sementara Enchantress menjaga pintu masuk ke alam rahasia untuk mencegah orang lain masuk. Penyihir wanita itu berada di luar dunia rahasia dan tidak tahu situasi pertempuran di dalamnya, tetapi dia tahu bahwa pertempuran itu berlangsung 3 hari 3 malam.
Ketika Lian dan Lisan keluar dari dunia rahasia, mereka berdua terlihat sangat lelah, dan pakaian mereka compang camping seperti gelandangan. Bagaimana? Enchantress lebih mengkhawatirkan hasil pertarungannya. Saya tidak menang, kata Lian dengan sedikit penyesalan. Jika Anda tidak menang, lalu Anda kalah. Sang penyihir mengarahkan pandangannya ke Istana Neraka ke-10. Dia tidak kalah. Jawab Raja Neraka Istana ke-10. Tidak ada menang atau kalah, ini seri. Tanda tanya. Enchantress diam-diam menarik napas, merasa tidak percaya bahwa Lian bisa setara dengan Lisan, yang berada di alam suci tingkat 9, hanya dengan kekuatan alam suci tingkat ke-7. Strategi satu tingkat tampaknya tidak dapat diterapkan di depan Lian. Dia selalu mampu membunuh musuh lintas level. Pertarungan 3 hari itu sangat menguras kekuatan fisik dan energi. Setelah Lian dan Lisan mandi dan berganti pakaian, mereka berkompetisi lagi dalam makan, dan kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk tidur selama sehari semalam. Lian tetap waspada bahkan dalam tidurnya, secara naluriah membuka matanya ketika seseorang berdiri di luar pintu. Masuk. Lian berdiri sebelum pihak lain mengetuk pintu. Mencicit. Lisan yang berseri-seri membuka pintu dan masuk. Matanya tertuju pada Lian dan bertanya, apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Apakah kamu ingin pergi sekarang? Lian bertanya dengan cemberut. Lisan mengangguk dan menjawab, saya merasakan pecahan manik ajaib muncul di dunia. Kita harus bergegas dan menghancurkannya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa merasakan pecahan manik ajaib? Lian bertanya dengan heran. Lisan menjawab, apakah kamu lupa bahwa manik ajaib itu rusak karena aku? Aku juga memperoleh kemampuan ini pada saat manik ajaib itu meledak. Aku dapat merasakan keberadaannya, atau pancaran dari pecahan manik ajaib itu. Fluktuasi energi. Baik. Di mana itu? Tanya Ang Li. Kunlun. Jawab Lisan. Bab 1342. Kunlun memang merupakan tempat dengan peluang yang tiada habisnya. Sejak kepergian Lian, hanya dalam 10 hari, baik manusia maupun hewan yang ditinggalkan telah menerima kesempatan berbeda. Blood Fox Hong Hong tinggal selangkah lagi untuk bisa menerobos ke alam suci. Budidaya Lao Gui telah meningkat lagi, mencapai puncak alam suci tingkat ke-9 bahkan, tidak melakukan tugasnya dengan benar, Raja Sapi Hitam yang tinggal merendam sapi juga memiliki budidaya alam suci tingkat ke-6. Raja Sapi Hitam menggantungkan karangan bunga liar di lehernya, dan sambil melompat ke depan dengan gembira, dia bergumam, adik yak suka bunga. Dia pasti akan jatuh cinta padaku saat dia melihat karangan bunga yang aku rajut untuknya. Hehe. Tepat ketika Raja Sapi Hitam tertawa seperti sapi bodoh, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan semua budidaya alam suci tingkat 6 dilepaskan dengan waspada, dan berkata dengan ragu di dalam hatinya, mengapa ada ombak seperti itu? Tunggu, sepertinya ini daging sapi panggang. Ya Tuhan, saudari. Raja Sapi Hitam tiba-tiba berlari ke depan seperti orang gila, dan karangan bunga yang tergantung di lehernya roboh karena tidak dapat menahan benturan yang kuat, berubah menjadi kelopak bunga yang berterbangan di udara. Semakin dekat mereka ke sisi lain bukit, semakin kuat bau daging sapi panggang. Tak lama kemudian, Raja Sapi Hitam melihat sepotong kulit yak dibuang begitu saja ke tanah. Tidak jauh dari situ, ada api tulang berserakan. Seorang pria di alam suci tingkat ke-7 sedang duduk dengan puas di atas batu dan bersendawa. Ya kakak. Raja Sapi Hitam kehilangan kendali atas emosinya dan bergegas menuju kulit yak untuk menggosok wajahnya, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Bersendawa. Laki-laki itu bersendawa dan berkata dengan penuh semangat, cek, saya baru saja makan seekor sapi dan tiba-tiba datang seekor sapi lagi, dan tingkat budidaya sapi ini bahkan lebih baik daripada sapi itu. Iya, saya pasti punya tenaga dan darah lebih banyak setelah makan sapi hitam ini. Petik 2. Itu kamu. Kamulah yang membunuh Yamei, dan kamu berani memakannya. Raja Sapi Hitam menatap pria bermata merah itu, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Pria itu mendengus dengan jijik, berdiri dan berkata, dimakan oleh Ling Fengchen adalah berkah dari sapi bodoh itu. Izinkan saya memberitahu Anda, saya, Ling Fengchen, pasti akan menerobos ke alam suci dan menjadi orang yang sangat kuat. Sekarang, Anda juga harus berkontribusi pada jalan saya untuk menjadi orang yang kuat. Anda, di atas alam suci. Oh, sial. Kamu tidak tahu hal bodoh apa yang kamu lakukan, apalagi siapa yang kamu provokasi. Mendengus. Sekarang saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan kakek Niu Anda, dan membiarkan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Raja Sapi Hitam meraung satu demi satu, dan tubuhnya pun melebar, menjadi seperti gunung kecil. Ling Fengchen bahkan lebih menghina ketika dia melihat ini, dan berkata dengan sinis, sapi bodoh, apa gunanya metode penipuanmu yang hanya dapat membuat segalanya menjadi lebih besar tetapi tidak dapat meningkatkan tingkat kultivasimu sama sekali. Sambil berbicara, Ling Fengchen mengeluarkan kipas pisang dan berkata dengan bangga. Sapi bodoh, jika kamu bisa memblokir kekuatan tamparanku, maka aku, Ling Fengchen, akan menaklukkanmu. Mo. Raja Sapi Hitam meraung marah, mengangkat kakinya dan melangkah menuju Ling Fengchen. Lihat kipas anginnya. Ling Fengchen meraung dan menamparkan Raja Sapi Hitam.
Dengan suara, wow, angin kencang bertiup, dan tubuh Raja Sapi Hitam terbang tanpa alasan, jatuh dan menghilang di sisi lain Gunung Xiaobei. Ling Fengchen berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak bisa mengangkat kipasku yang berharga. Kamu benar-benar sapi yang tidak berguna. Setelah mengatakan ini, ekspresi Ling Fengchen tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Ups, sapi yang baik sudah habis, apa yang harus saya makan? Setelah mengatakan itu, Ling Fengchen naik ke udara dan mencari sisi lain Gunung Xiaobei. Saat Ling Fengchen terbang di atas Gunung Xiaobei, dia melihat cahaya kemasan datang darinya. Itu adalah cincin berlian paling berharga milik Raja Sapi Hitam, yang juga merupakan cincin hidungnya. Tidak ada yang tahu asal-usul cincin hidung ini, dan itu dianggap sebagai rahasia Raja Sapi Hitam. Namun, ia telah berulang kali menunjukkan prestasi luar biasa dalam pertempuran sebelumnya, dan ini adalah dukungan terbesar Raja Sapi Hitam. Sudah terlambat ketika Ling Fengchen menyadari cahaya keemasan dan buru-buru melambaikan kipas di tangannya untuk menyerangnya. Kipas tersebut terkena cincin berlian sebelum kekuatan kipas dapat digunakan sepenuhnya. Ah! Ling Fengchen menjerit, dan kipas pisang itu jatuh dari tangannya, dan dia jatuh ke arah tebing di sampingnya lebih seperti layang-layang yang talinya putus. Raja Sapi Hitam menyingkirkan cincin berlian itu, mengambil kipas pisang di tanah, memegangnya di kuku sapi, melihat ke depan dan ke belakang, lalu mengipasinya dengan keras menuju Gunung Xiaobei. Dengan ledakan, seluruh Gunung Xiaobei diledakkan oleh kipas pisang. Raja Sapi Hitam sangat ketakutan dengan kekuatan kipas pisang tersebut sehingga dia duduk di tanah sebelum dia menyadari apa yang terjadi. Dia bergumam, kipas pisang ini benar-benar sebuah harta karun, dan tidak lebih buruk dari cincin berlianku. Petik 2. Setelah menyingkirkan kipas pisang, wajah Raja Sapi Hitam tiba-tiba menjadi jelek, mengira bahwa dia baru saja mengipasinya secara tidak sengaja, dan tidak hanya Xiao Beishan yang dimusnahkan, tetapi tubuh Yak betina juga telah menghilang. Kakak Yak. Maafkan aku, kakakmu Hei Niu pasti tidak melakukannya secara tidak sengaja. Mohon maafkan saudara Hei Niu. Kakak Yak, di mana kamu? Tolong jawab aku. Raja Sapi Hitam berlari mengelilingi pegunungan Kunlun seperti sapi gila. Mencari bangkai Yak. Sisi lain. Ling Fengchen terkena cincin berlian dan jatuh ke tebing. Awalnya, jika Raja Sapi Hitam melompat untuk membalas, Ling Fengchen pasti akan mati, tetapi sekarang Ling Fengchen punya kesempatan lagi. Ling Fengchen khawatir Raja Sapi Hitam akan mengejarnya, jadi setelah dia mendarat, dia menahan lukanya dan berbaring di gua terdekat. Ketika dia naik ke dalam gua, dia menemukan ada cahaya samar darah di dalamnya. Apa yang memancarkan aura jahat seperti itu? Ling Fengchen sedikit ketakutan, awalnya dia ingin mundur, tetapi tubuhnya bergerak maju tak terkendali. Dengan setiap langkah yang dia ambil, matanya akan menjadi lebih merah, sampai akhirnya berubah menjadi merah darah. Jauh di dalam gua, ada sepotong kristal berwarna darah seukuran kuku yang dilemparkan ke tanah. Ling Fengchen mengambilnya di tangannya dan melihatnya, dan tiba-tiba tertawa, saya tidak menyangka bahwa saya, Ling Fengchen, akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Sungguh harta karun. Bagaimana Anda bisa tahu itu adalah berkah tersembunyi? Di tengah tawa, Ling Fengchen menempelkan kristal seukuran paku itu ke dahinya. Ketika kristal berwarna darah itu menyentuh dahinya, seluruh wajah Ling Fengchen berubah, namun ia terus menekan kristal berwarna darah itu dengan seluruh kekuatannya seolah-olah dimiliki, sehingga bisa menyatu dengan tubuhnya. Ketika seluruh kristal berwarna darah tertanam di tubuh Ling Fengchen mulai bergetar. Terkikik. Kekuatan yang sangat kuat. Ling Fengchen berteriak kegirangan, dan tubuhnya juga berubah di tengah teriakan itu. Tidak hanya dia bertambah tinggi, tetapi kulitnya juga berubah menjadi merah darah, dan kekuatan yang kuat memenuhi seluruh gua. Di atas alam suci. Haha. Saya tidak menyangka bahwa saya, Ling Fengchen, dapat memiliki kekuatan di atas alam suci dengan begitu mudah. Aku, Ling Fengchen, tidak akan terkalahkan di dunia. Bab 1343. Raja Sapi Hitam menemukan mayat gadis Yak dan menguburkannya di tempat. Ketika dia sedang duduk sendirian di depan kuburan dan patah hati, dia tiba-tiba merasakan aura jahat yang menakjubkan datang dan dengan cepat menoleh ke belakang. Mungkinkah? Raja Sapi Hitam diam-diam terkejut, menyadari bahwa aura jahat ini hanya dapat dipancarkan oleh orang kuat di atas alam suci, dan diduga bahwa orang kuat di alam suci ini adalah Ling Fengchen yang terlempar dari tebing olehnya. Anak laki-laki tua itu belum mati dan telah menerobos ke alam suci. Bukankah peluang ini sungguh luar biasa? Raja Sapi Hitam merasakan sedikit penyesalan di dalam hatinya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan menjatuhkan Ling Fengchen dari tebing. Dia sendiri yang akan melompat dari tebing rana sekarang. Salah. Alis Raja Sapi Hitam menegang. Dia telah melihat Blood Fox Hong Hong mengerahkan kekuatan di atas alam suci. Roh jahat di alam suci di depannya lebih kuat daripada Blood Fox Hong Hong, yang agak tidak normal. Apapun yang terjadi, lari. Raja Sapi Hitam tahu bahwa akan sangat berbahaya untuk tetap tinggal, jadi dia berbalik dan lari secepat mungkin. Cekikikan. Tawa aneh datang dari belakang,
seolah-olah seseorang sedang berbisik di telinganya, dan Raja Sapi Hitam begitu terkejut hingga dia berkeringat dingin. Melihat ke belakang lagi, Raja Sapi Hitam melihat seberkas darah mengalir ke arahnya seperti meteor. Begitu cepat. Raja Sapi Hitam terkejut, dan sebelum dia bisa bersuara lagi, dia secara naluriah menjentikan lehernya dan melepaskan cincin berlian di hidungnya. Ling Fengchen tertawa aneh lagi. Terakhir kali dia hampir terbunuh oleh cincin berlian itu, tapi kali ini dia tidak mengambilnya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya di udara. Sisi. Cincin berlian itu menghadapi perlawanan yang tak terlihat, berputar di udara dan mengeluarkan semburan asap putih. Cincin itu akhirnya ditekan oleh kekuatan yang kuat ini, dan jatuh ke tangan Ling Fengchen dengan suara teriakan. Ketika Raja Sapi Hitam melihat senjata ajaib perlindungan diambil oleh pihak lain, dia bahkan lebih terkejut. Kuku banteng itu bergetar. Dia buru-buru mengeluarkan kipas pisang dan melambaikannya dengan kuat. Dalam sekejap, langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, angin terus bertiup, dan Ling Fengchen terlihat bergoyang di udara. Banteng hitam sialan, kamu berani menggunakan hartaku untuk melawanku, tetapi kamu hanya memiliki begitu banyak kemampuan, pergilah ke neraka. Ling Fengchen meraung keras, mengulurkan tangannya dan mendorong keluar, seberkas darah menerobos angin dan ombak dan menghantam Raja Sapi Hitam. Ini sudah berakhir. Pikiran pertama Raja Sapi Hitam adalah dia sudah mati. Ledakan. Pada saat ini, guntur terdengar, diikuti oleh anak panah yang terbungkus guntur dan kilat, yang mengalahkan cahaya berdarah dan terbang menuju Ling Fengchen ditiup angin. Ling Fengchen mengerutkan kening, tidak berani menangkap anak panah itu. Dia menghilang ke udara dalam sekejap, menghindari serangan panah petir. Raja Manusia. Raja Sapi Hitam berteriak gembira. Dia berbalik dan melihat Lian, penyihir, dan Li San bertarung berdampingan. Ayo pergi. Lian tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan busur petir untuk menarik kembali panah petir. Sebelum panah petir bisa terbang kembali ke Lian, cahaya kemasan menyambar, dan suara, dan menghempaskan panah petir itu. Raja Manusia, hati-hati, itu cincin berlianku. Teriak Raja Sapi Hitam buru-buru. Di satu sisi, dia berharap Lian tidak menghancurkan cincin berliannya, dan di sisi lain, dia berharap Lian bisa melakukannya. Membantu mengambil kembali cincin berlian itu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Jika kamu masih menginginkan nyawamu, cepatlah lari. Enchantress berteriak dingin dengan suara rendah, dengan ekspresi berat di wajahnya segera setelah dia tiba di Kunlun. Di atas alam suci, apakah mereka punya peluang untuk menang bersama? Lian merasa lebih putus asa. Li San, Raja Neraka dari Istana ke-10, memang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pecahan manik ajaib, dan bahkan membawanya untuk menemukan pecahan manik ajaib pertama setelah menyatu dengan pecahan manik ajaib, musuh akan menjadi sangat kuat. Di atas alam suci, mengapa bertarung? Lian tidak berniat melawan Ling Fengchen sampai mati. Dia mengulurkan tangannya lagi, mengambil kembali panah petir, dan berencana untuk pergi lebih dulu. Begitu harimau itu berada di langit, Ling Fengchen muncul lagi, memegang cincin berlian Raja Sapi Hitam di tangannya. Raja Manusia, cincinku. Maaf, sebaiknya aku pergi dulu. Di tengah kata-katanya, Raja Sapi Hitam tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres di atmosfer dia tidak pergi, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir dan berbalik dan lari. Begitu Lian bergerak, dia melihat Li San menghilang dari sisinya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Ling Fengchen. Apakah ada sesuatu yang bisa diandalkan? Mengingat status Lian sebagai Raja Neraka di Istana ke-10 Li San, bahkan jika dia dikalahkan, dia harus memiliki senjata ajaib untuk melindunginya. Memikirkan hal ini, Lian berhenti sejenak dan berencana untuk tinggal dan melihat lebih dekat. Pengadilan kematian. Ling Fengchen berteriak dengan marah. Melihat Saint Realm kecil tingkat 9 berani menyinggung perasaannya, orang kuat di atas Saint Realm, dia menjadi sangat marah. Pemaksaan di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, dan dia membuka cahaya berdarah untuk menyerang Li San. Siapa sangka Li San tidak melakukan gerakan ini sama sekali. Saat Ling Fengchen melakukan gerakan tersebut, dia mundur dengan kecepatan yang luar biasa di udara. Biarkan aku pergi, apakah ini mencari kematian? Lian mengira Istana Raja Neraka ke-10 memiliki senjata ajaib untuk melindunginya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu ceroboh dan dipukul mundur sebelum dia bisa bergerak. Karena Raja Neraka dari 10 istana yang datang ke alam suci tingkat 9 bukanlah tandingannya, tidak perlu tinggal. Sebelum Ling Fengchen mengambil tindakan lagi, Lian mengangkat tangan kirinya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang mana unik dengan kekuatan langit berbintang. Ling Fengchen sangat tersengat cahaya sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Dia khawatir dia akan diserang oleh serangan diam-diam, jadi dia secara naluriah mundur di depannya. Aku ingat kalian. Jika aku tidak membunuhmu, nama keluargaku bukanlah Ling. Ling Fengchen mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan mencari keberadaan Lian dan yang lainnya dengan segenap kesadarannya. Saat terbang di udara, Lian menoleh ke Li San, yang mengikuti di belakangnya, dan bertanya, apa yang baru saja kamu pikirkan? Apa? Li San tertegun sejenak dan berkata tanpa mengubah wajahnya, oh, aku hanya ingin mengulur waktu untukmu. Jangan bicara tentang dirimu yang begitu hebat. Kamu hanya ingin menentukan jarak antara dirimu dan pihak lain, kan?
Lian mendengus dingin. Lisan terbatuk-batuk, dia memang sedikit impulsif sekarang. Jika kamu ingin mengalahkan orang-orang di atas alam suci di alam suci tingkat 9, kamu harus mengandalkan sesuatu. Ngomong-ngomong, di mana cerminmu? Lian tiba-tiba teringat pada cermin Yin Yang yang digunakan oleh Istana ke-10 Raja Neraka ketika dia berurusan dengan Raja Yinsan. Jika ada cermin Yin Yang, mungkin tidak mampu menekan Ling Fengchen yang berada di atas alam suci. Lisan terbatuk-batuk karena malu dan berkata kepada Lian, bukankah sudah kubilang padamu? Aku bukan lagi Raja Neraka di 10 istana, dan cermin Yin Yang serta harta lainnya telah diserahkan. Jadi kamu tidak memiliki senjata ajaib di tubuhmu? Lian bertanya dengan heran. Lisan terbatuk dan menyetujui. Lalu bagaimana kita bisa bertarung? Katakan padaku, bagaimana kita bisa menghancurkan pecahan manik ajaib itu? Lian bertanya, merasa sangat menyesal karena dia ditipu ke Kunlun oleh Istana Neraka ke-10. Jika kita juga memiliki kekuatan di atas alam suci, apakah menurutmu menerobos ke alam suci semudah itu? Bab 1344. Langit tertutup awan gelap, ada kilat dan guntur, dan tetesan air hujan besar terus menghantam tanah. Hanya ada satu kemungkinan untuk fenomena mendadak ini di Kunlun, yaitu seseorang mencoba menerobos ke sini, dan mencoba menerobos ke alam suci. Lian, 10 istana neraka, penyihir, dan Raja Taurus juga tertarik dengan penglihatan ini, dan didorong oleh rasa ingin tahu untuk melihat apa yang terjadi. Ada banyak orang atau binatang yang juga tertarik dengan penglihatan ini, termasuk teman lama King Kong dan Lao Turtle. Yang menggembirakan adalah hanya dalam waktu 10 hari, King Kong telah memiliki banyak peluang dan berhasil melangkah ke alam suci tingkat 8. Meskipun Lao Gui masih berada di alam suci tingkat 9, budidayanya terus meningkat. Selama dia menerobos baris pertama, dia dapat mencapai alam suci. Lian, King Kong dan Lao Gui juga sangat senang bertemu Lian lagi. Tahukah kamu siapa yang membuat terobosan? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa lagi selain yang itu? King Kong bertanya secara retoris. Rubah darah berwarna merah. Lian terkejut tapi sedikit wajar. Blood Fox Hong Hong telah mencapai alam suci tingkat ke-9 sebelum perubahan kedua di dunia. Dapat dikatakan bahwa dia bertahan di alam suci tingkat ke-9 untuk waktu yang sangat lama dan fondasinya dipoles dengan sangat kokoh. Meskipun Blood Fox Hong Hong gagal menerobos terakhir kali, peluang sukses kali ini tampaknya sangat tinggi. Apakah dia temanmu? Li San bertanya. Kami saling kenal. Jawab Lian. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Blood Fox Hong Hong, tapi dia tidak berani mengaku sebagai teman. Li San berkata dengan gembira, senang rasanya bisa mengenal satu sama lain. Suaranya berhenti sebentar, matanya tertuju pada tempat di mana kilat dan guntur berada, dan dia mengangguk puas dan berkata, dari pengalamanku, temanmu memiliki peluang 80% untuk menerobos. Selama dia menerobos ke alam suci, maka kita akan memiliki asisten yang cakap, dan wajar untuk menghancurkan orang itu. Lian juga penuh harapan untuk terobosan Blood Fox Hong Hong. Bahkan jika dia gagal lagi, tidak masalah. Blood Fox Hong Hong dapat menggunakan kekuatan di atas alam suci bunuh Ling Fengchen. Itu akan menjadi lebih besar. Rubah darah Hong Hong sedang mencoba menerobos ke alam suci di sini. Orang biasa tentu saja tidak berani mendekat. Selain takut menyinggung rubah darah Hong Hong, mereka juga khawatir diserang oleh petir. Ada satu pengecualian, dan itu adalah Ling Fengchen, yang sudah memiliki kekuatan di atas alam suci. Ling Fengchen awalnya datang setelah Lian, tetapi dia tidak memiliki petunjuk. Dia tertarik setelah penglihatan tentang langit dan bumi muncul. Roh jahat yang sangat kuat. Orang itu adalah orang kuat di atas alam suci. Hei, sepertinya aku mengenalnya. Ling Fengchen. Aneh, bukankah dia berada di alam suci tingkat 6? Kesempatan macam apa yang dia dapatkan untuk menerobos ke alam suci secara tiba-tiba? Sepertinya Kunlun benar-benar memiliki peluang yang tiada habisnya. Perjalananku ke Kunlun pasti tidak akan sia-sia. Ling Fengchen menarik perhatian orang-orang begitu dia muncul, dan dia juga membenci para pahlawan seperti raja. Itu dia. Begitu Lian dan Li San melihat Ling Fengchen, mereka secara alami menahan diri dan bersembunyi. Tidak mungkin siapa yang menjadikan lawan yang lemah bukan lawannya. Faktanya, Ling Fengchen telah menemukan Lian dan Li San segera setelah dia tiba di sini, tetapi dibandingkan dengan mereka berdua, dia lebih khawatir tentang apakah rubah darah Hong Hong dapat menerobos ke alam suci. Sekarang dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan di atas alam suci, yang berarti dia adalah Raja Absolut. Jika Blood Fox Hong Hong berhasil menerobos, bukankah Qi ingin mengambil setengah dari kerajaannya? Memikirkan hal ini, Ling Fengchen merasakan sedikit kebencian di hatinya dan ingin menghentikan terobosan rubah darah Hong Hong. Yang lain tidak berani mendekati tempat rubah darah Hong Hong berada, tetapi Ling Fengchen tidak peduli. Tubuhnya terbungkus dalam cahaya berdarah dan terbang menuju tempat di mana guntur dan kilat menderu. Bajingan. Lian mengutuk secara diam-diam, ragu-ragu sejenak sebelum terbang, memegang busur guntur di tangannya dan menembakkan anak panah. Ledakan. Ling Fengchen mendengar guntur dari belakang dan secara naluriah berhenti untuk melihat. Ketika dia melihat bahwa orang yang menyerangnya adalah Lian, dia berteriak dengan marah, "Nak, jika aku tidak mengejarmu, kamu berani menyerangku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Saat dia berbicara,
Ling Fengchen mengulurkan tangannya dan meraihnya di udara. Dia melihat tangan besar berdarah memegang panah guntur, dan benar-benar meledakkan kilatan cahaya guntur pada panah guntur, memegang panah guntur di tangannya. Ling Fengchen tidak tahu bahwa panah guntur adalah panah ibu anak. Ketika dia memegang panah guntur di tangannya yang berdarah, panah guntur mengeluarkan suara yang tumpul, diikuti oleh cahaya panah dan menyerang dengan kecepatan yang lebih tajam, secara langsung. Patahkan tangan berdarah itu. Ling Fengchen terkejut dan tidak berani menangkap anak panah itu dengan tangan kosong. Dia secara naluriah melompat untuk menghindari serangan anak panah tersebut. Hampir pada saat yang sama, sebuah gunung tiba-tiba muncul di atas Ling Fengchen dan menekannya. Jurus ini persis dengan jurus rahasia Raja Neraka Istana ke-10, teknik gunung bergerak hantu kecil. Ling Fengchen tertangkap basah dan ditekan tegak oleh gunung. Tubuhnya jatuh dan terhempas ke tanah oleh gunung. Semua penonton terkejut. Tidak mudah bagi alam suci tingkat ke-7 atau alam suci tingkat 9 untuk berani menyerang mereka yang berada di atas alam suci dan melakukannya. Namun, tidak ada yang mengira bahwa ini saja dapat membunuh orang kuat di atas alam suci. Benar saja, saat Lian mencabut panah petirnya, dia mendengar ledakan, dan puncak gunung yang menekan Ling Fengchen meledak, dan sesosok tubuh berlumuran darah dan terbang ke udara dan berhenti. Tolong! Penyu tua menoleh dan berteriak pada King Kong sebelum terbang. Ling Fengchen terpaksa sampai pada titik ini dan merasa martabatnya telah hancur. Dia sangat marah pada Lian dan Lisan dan ingin segera membunuh mereka. Saya melihat pecahan manik ajaib di dahi Ling Fengchen tiba-tiba bersinar terang, dan dunia diselimuti oleh aura jahat yang kuat. Mengikuti cahaya berdarah, itu berubah menjadi dua pedang panjang dan terbang untuk membunuh Lian dan Lisan. Hati-hati! Lisan berteriak dengan tergesa-gesa, tapi dia sedikit bingung saat menghadapi pukulan fatal Ling Fengchen. Pada saat ini, kura-kura tua mendatangi Lian dan Lisan. Pertahanan berbentuk kura-kura diaktifkan, dan energi sebenarnya terkondensasi menjadi kura-kura raksasa yang menyelimuti Lian dan Lisan pada saat yang bersamaan. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa tinggi tingkat budidaya kura-kura tua itu, dia hanya berada di alam suci tingkat 9. Bagaimana dia bisa menahan serangan yang kuat di alam suci? Hah. Pertahanan Lao Gui dikalahkan oleh pedang darah, tetapi juga membuat Lian dan Lisan kesulitan untuk menghindar, sehingga mereka mati diam-diam di bawah pedang darah. Puff! Kura-kura tua itu terluka oleh energi pedang, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah hitam, dan jatuh ke tanah sambil bergoyang. Aduh! Seekor orangutan bertubuh besar melompati atas tempat tidur lelaki tua itu dan memukul Ling Fengchen dengan tinju yang dapat menghancurkan gunung. Bertindak sembarangan. Ling Fengchen meraung dengan marah, dan energi jahat dari tubuhnya meledak. King Kong, yang terbang di udara, terkena energi jahat ini dan terluka parah serta jatuh ke tanah. Hah! Ling Fengchen awalnya ingin membunuhnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Petir dan guntur di langit menjadi lebih padat dan mencapai tingkat yang ekstrim. Bersambung.